Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bersama kawan-kawan Faruk Abdillah Channel dalam ulas berita. Dan hari ini sungguh sangat menyayat hati kita. Ada seorang pendeta yang dulunya beragama Islam, kemudian dia masuk agama lain dan kini menjadi pendeta, dan ternyata hari ini berani menyatakan, mengusulkan agar 300 ayat Al-Quran diubah. Usulan itu tidak tanggung-tanggung diusulkan kepada Menteri Agama yang memiliki katanya full power terhadap berbagai masalah-masalah umat Islam di Indonesia. Saya dapatkan informasi hari ini dari Makassar terkini.id, sebuah pemberitaan yang seperti memberikan kegaduhan berulang-ulang. Selalu kegaduhan bertambah, volumenya makin meningkat. Kali ini seorang pendeta menyatakan dirinya bahwa perlu diubah 300 ayat suci Al-Quran yang dinyatakan intoleran. Dan baik, berikut ini saya bacakan beritanya, dan barangkali ini peringatan buat kita semuanya bahwa ada pihak-pihak lain yang berani merongrong kesucian Al-Quran, kesucian kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci kita umat Islam yang senantiasa diagung-agungkan, diperingati dalam nuzulul Quran dan dihafalkan dengan sungguh-sungguh oleh umat Islam. Dan Al-Quran adalah satu-satunya pedoman umat Islam di dalam menjalankan keyakinannya, beribadah sesuai dengan keyakinannya. Namun hari ini Saifuddin Ibrahim yang sering diplesetkan oleh orang-orang debater dalam debat lintas agama sebagai Tahipuddin hari ini bersuara dan membuat kegaduhan. Dia menganggap pesantren sarang teroris. Kemudian kurikulum pesantren menggerakkan seseorang ke ladang terorisme. Baik, saya bacakan nanti masih ada videonya. Mari kita dengarkan nanti. Saya bacakan dasar-dasar informasi yang kita tangkap hari ini, yakni dari Makassar terkini.id. Beredar video viral seorang pendeta usulkan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas untuk hapus 300 ayat Al-Quran yang menurutnya menjadi sumber ajaran radikal. Dalam video tersebut, sang pendeta berpendapat bahwa ajaran terorisme itu berasal dari pesantren. Masya Allah. Berani-beraninya dia mengatakan seperti itu. Dilecehkan kita bro. Ia menilai pesantren berpotensi memunculkan kader-kader teroris. Bahkan ia berpendapat bahwa tidak mungkin teroris datang dari sekolah Kristen. Ini pecah belah bro. Pecah belah sudah dilakukan oleh orang-orang saudara sendiri yang kebetulan beragama beda dengan kita, di luar agama Islam. Kita baca. Selain itu, sang pendeta juga mendukung Menteri Agama Yakut Khalil soal aturan penggunaan pengeras suara masjid untuk adzan. Diwartakan bahwa pendeta tersebut bernama Saifuddin Ibrahim. Video itu diunggah oleh channel YouTube NU Garis Lurus pada tanggal 13 Maret 2022 dengan judul "Pendeta Kurang Ajar, Pendukung Menak ini usulkan ayat Al-Quran dihapus." Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Menteri Agama, dan ini adalah Menteri Agama yang saya kira toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas, ujar sang pendeta menjelaskan. Mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi, ujar sang pendeta melanjutkan. Bapak punya tentara, pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser,
NU di seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Besar, Panglima Banser, ujar sang pendeta itu. Ini sengaja mau mengadu domba. Kita mau diadu domba, bro. Sang pendeta ini dengan berani-beraninya suruh menggunakan Banser untuk NU untuk digerakkan, manakala tidak patuh dengan Panglima Besar Banser, yakni Menteri Agama. Bapak jangan takut, katanya, untuk mengatakan masalah adat itu urusan Menteri Agama. Kenapa rakyat marah? Nggak usah takut, ujar sang pendeta melanjutkan. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat menjadikan hidup intoleran, yang menjadikan hidup intoleran, pemicu hidup radikal, itu direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran. Ini sangat berbahaya sekali, ujar sang pendeta melanjutkan. Ini pelecehan agama. Kita tidak pernah bertoleransi dengan orang-orang manusia seperti Taifuddin Ibrahim. Kenapa? Dia beragama lain, berbeda dengan kita yang beragama Islam, tapi mau-maunya 300 ayat suci Al-Quran yang menjadikan hidup intoleran. Jadi artinya 300 ayat suci Al-Quran penyebab intoleran yang terjadi di Indonesia. Kurang ajar ini. Dan pemicu hidup radikal. Jadi Al-Quran dilecehkan. Ayo Banser, ini ayat sucimu. Ayat suci Al-Quran telah dihinakan, dinistakan. Dianggapnya 300 ayat yang menyebabkan hidup kita intoleran, pemicu hidup radikal. Dia minta direvisi. Boleh berpendapat seperti itu. Tapi ketika menyatakan bahwa 300 ayat menjadikan hidup kita intoleran dan pemicu hidup radikal, ini sesuatu penghinaan terhadap Al-Quran. Mohon kita bersatu menghadapi orang-orang seperti ini. Ini biang keroknya, biang kerok pemecah belah bangsa, biang kerok pemecah belah umat Islam. Hati-hati. Kita di lingkungan umat Islam harus segera bersatu. Ayo Banser, ayo Kokam, ayo Muhammadiyah, ayo NU, ayo Persis, ayo Al-Irsyad, ayo bersatu. Ini jelas-jelas hari ini ada yang mengusulkan, punya pikiran bahwa ayat suci Al-Quran, 300 ayat suci Al-Quran yang menyebabkan, yang menjadikan hidup kita intoleran, pemicu hidup radikal, minta direvisi. Saya berharap teman-teman yang ada di ibu kota atau di mana locus atau tempus delictinya segera melaporkan hal ini. Kalau kejadian ini terjadi di Makassar, ada orang-orang Makassar yang bisa melaporkan itu. Tapi bisa juga langsung ke Mabes Polri, karena locus delictinya barangkali tidak pernah kita tahu. Saya teruskan bacaan. Semua teroris itu datangnya dari pesantren. Kurang ajar. Semua teroris itu datangnya dari pesantren. Pesantren yang kita miliki, pesantren Nahdlatul Ulama, pesantrennya mempunyai Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lainnya, kini mendapat tuduhan. Tuduhannya adalah semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris datangnya dari sekolah Kristen. Nggak mungkin, ujar sang pendeta mendandaskan. Hati-hati. Manusia ini yang namanya Saifuddin Ibrahim pernah dihukum 4 tahun karena menista agama. Yakni menista Rasulullah SAW. Junjungan kita yang kita muliakan dinistakan oleh Saifuddin, dan dia dihukum 4 tahun. Inilah yang harus kita sadari. Jangan sampai kita ini terkecoh dengan persoalan-persoalan yang datang dari luar. Kita khawatir ke depan kita berhadapan dengan
mereka-mereka yang intoleran. Sebenarnya orang ini yang intoleran. Dia beragama Kristen, awalnya beragama Islam, sekarang beragama Kristen. Kemudian memilih hidup sebagai pendeta. Kenapa iri dengan ayat Allah itu? Kenapa iri dengan isi Al-Quran itu? Dan kemudian menyendangkan bahwa dari pesantrenlah, dari pesantrenlah yang menyebabkan terorisme itu muncul, radikalisme itu muncul. Tidakkah tersinggung, hai rekan-rekan Bansar, hai rekan-rekan Kokam, muslimin dan muslimat. Kita tersinggung, hati boleh panas, kepala boleh panas, tapi kita tetap NKRI, harga mati. Kita kedepankan demokratisasi dan supremasi hukum. Kita dengarkan asli dari omongan Taipuddin itu. Padahal saya tahu di debat-debat antar agama di berbagai channel yang saya ikuti melawan Jonathan Nandar, dia keok, ditantang keok gak mau. Kemudian ditantang Zulkifli F. Abbas juga keok. Sekarang bicara petang-petang seperti itu. Kita tahu memang Syafiuddin itu, orang menyebutnya Taiuddin itu adalah orang yang pernah belajar di pondok pesantren. Dan dia di tahun 2006 dia masuk Kristen. Kemudian di tahun berapa saya lupa ini, dia menjadi Kristen, kalau nggak salah 2017. Oh iya, 2017. Kita tahu Syafiuddin Ibrahim ini adalah pembela MKC yang suka melintir-melintir ayat suci Al-Quran itu, dan kini dalam penjara karena sidangnya belum selesai, dalam tahanan kalau tidak salah di Mabes Polri, yang sempat digebukin habis oleh salah satu jenderal di Mabes Polri, di rutan Mabes Polri, oleh Jenderal Napoleon Bonaparte. Ini tingkah orang-orang yang dibalik kita semuanya. Mereka mengaku merasa tertindas di kelompok mayoritas, tapi sebagai minoritas dia mulutnya bicara seenaknya. Baik, kawan Farid Abdillah, mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Taipuddin Ibrahim dalam sebuah channel. Kita dengarkan baik-baik apa yang sebenarnya dia katakan. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak.
Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Itulah kawan Farouk Abdillah channel. Bukan pendapat, umpatan itu. Penghinaan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap dunia pesantren yang dilakukan oleh Saifuddin. Saya berharap segera pihak-pihak, rekan-rekan Banser, rekan-rekan Kopang, Kokam, dan barisan-barisan lain, ormas-ormas lainnya, untuk segera melaporkan hal ini ke kepolisian. Agar dia berhenti menghina-hina Al-Quran kita, menghina-hina saudara kita sesama muslim, sehingga kita hidup damai. Ini mengundang kegaduhan baru. Dan dia seolah-olah minta backup kepada Menteri Agama. Dia minta backup kepada Menteri Agama. Mudah-mudahan tidak ada yang backup perbuatan-perbuatan tindak pidana. Dan mudah-mudahan semua usaha-usaha untuk menghancurkan negeri ini dengan kegaduhan, mudah-mudahan selesai memberiku di balik jeruji penjara. Harapan kita ke depan, ayo kita bersatu. Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Persis, ayo yang lainnya juga bergabung semuanya dalam barisan Islam untuk menghadapi orang-orang yang akan mengadu domba di negeri ini yang kita cintai. Kita patut hati-hati hari ini. Bersyukurlah kepada Allah satu persatu kedaliman, intoleran yang sesungguhnya, yang sejatinya muncul di permukaan. Dari kasus satu ke kasus lainnya muncul ke permukaan. Mulutnya dibikin tergelincir. Allah yang membuat mulutnya dia tergelincir. Karena dia mungkin hatinya sudah tidak menyandarkan diri kepada kekuasaan Allah dan agama Allah. Mari kita sekali lagi bersatu. Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, dan seluruh ormas, mari bersatu sebelum kita dihancurkan oleh lawan-lawan. Siapa lawan-lawan kita? Adalah orang yang intoleran dan radikal seperti yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Dia radikal, berani nyalah-nyalahkan bahwa sumber terorisme adalah pondok pesantren. Berapa puluh ribu pondok pesantren harus korban dari omongan Saifuddin Ibrahim. Mudah-mudahan seluruh ulama, kiai, para baik bersatu untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti ini, agar negeri ini gemah ripaloh jinawi, agar negeri ini menjadi makmur, baldatun taibatun warabul ghafur. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan dalam waktu cepat Saifuddin
segera meringkuk di penjara, agar tidak muncul lagi penghina-penghina Al-Quran, penghina-penghina lembaga pendidikan Islam yang kita muliakan. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata salah yang terucap dari saya atau tergelincir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.